Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Edi berharap adik-adik di rumah semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, semangat dan siap untuk memuji Tuhan pada hari ini ya. Jumpa lagi di sekolah minggu online pada hari ini ya, Minggu 28 Februari 2021. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami rindu Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami sehingga kami boleh mengalami mukjizat demi mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam mengasihi, aku mengasihimu. Plok, ting, yeay. Mari adik-adik saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Bapa-Ku baik. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau baik. Kami mau memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Bapakku baik. Kau sungguh setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Haleluya, mari kita memuji Tuhan, kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ku cinta keluarga Tuhan. Yo, mari kita menari buat Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu
kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita adalah satria daripada kerajaan sorga. Kita memuji dengan bersukacita. Satria kerajaan Allah. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita pahlawan Allah. Apa yang dilakukan pahlawan Allah? Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita jagoan hebat. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga. Kita pahlawan Allah. Apa yang dilakukan pahlawan Allah? Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Melompat, 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 melompat buat Tuhan. Yeay! Haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya mau share peta perjalanan Abraham yang diperintah Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, menuju tanah perjanjian. Ur adalah tanah kelahiran Abraham. Inilah tanah Ur. Abraham dan Sarai harus pergi dari Ur bersama keluarganya dan pembantunya. Dari Ur, mereka berjalan menuju Haran. Inilah tanah Haran. Dari Haran, mereka berjalan menuju Kanaan. Inilah tanah Kanaan. Di Kanaan, mereka menuju
ke Sikem dan Betel. Rumah Mbak Ada. Itu apa untuk doa. Dan untuk itu pada kebenaran. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini aku pengen hafalan Roma 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman. Hari ini aku mau hafalan Roma 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Roma 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Roma 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak. Ayat hafalan saya Roma 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkati anak-anak sekolah minggu agar bisa menjadi anak yang baik dan taat padamu. Tuhan, Engkau tolong juga berkati anak-anak yang belum percaya padamu. Tolong mereka agar bisa takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tolong negara kami agar bisa lepas dari COVID-19. Ya Tuhan, tolong sadarkan orang-orang agar mau memakai masker saat berpergian. Dan Kau tolong juga untuk orang bencana alam yang sedang terjadi. Ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, Bapakku baik. Bapa, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Shalom adik-adik. Saat ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mari persiapkan hatinya, telinganya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa lebih dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, dapat kami dengar dengan baik, kami mengerti. Mari Tuhan Yesus tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang berjudul Abraham dan Lot berpisah. Abraham dan Lot berpisah. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Pada suatu hari, dalam satu waktu, ada seorang bapak yang bernama Bapak Abraham. Dari mana? Dari Mesir. Lalu pergi menetap di satu daerah yang bernama Tanah Negeb. Adik-adik tahu nggak, Bapak Abraham itu adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak. Dia punya perak, dia punya emas, dia punya banyaklah harta bendanya. Tahu nggak adik-adik, setelah dari Negeb, lalu pergilah dia kemana? Ke dekat Betel. Di sanalah Abraham memanggil nama Tuhan. Di sanalah Abraham memanggil nama Tuhan. Bapak Abraham mempunyai ponakan yang bernama siapa? Lot. Bernama siapa?
Lot. Lot mempunyai banyak apa? Banyak domba-domba, lembu, dan mempunyai apa? Kemah. Binatang ternak Bapak Abraham dan Lot sangat banyak. Sehingga tanah mereka menjadi apa? Kurang luas. Jadi kekurangan lahan atau tanah untuk tempat di mana itu binatang-binatangnya untuk diternak. Tiba-tiba terjadilah perkelahian. Adik-adik tahu nggak berkelahi? Berantem, berkelahi, ada yang selisih paham. Terjadilah perkelahian antara siapa? Pelayan, para gembala Bapak Abraham dan para gembala Lot. Mereka yang bekerja di sana sebagai pegawai untuk memelihara ternak itu, mereka saling berantem. Mereka berselisih paham atau berkelahi. Nah, adik-adik tahu ya berkelahi. Para gembala sedang memperebutkan apa? Mereka berkelahi memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan rumputnya. Mungkin binatangnya ketuker, pergi ke tempatnya yang satu gitu. Bisa juga seperti itu, akhirnya berantem daerahnya. Ini daerah saya, jangan diganggu sama ini ya, bisa berantem seperti itu. Mungkin air, jangan ambil dulu, aku dulu. Air ini buat binatang-binatang saya mau mandiin. Atau rumputnya, mereka berantem gara-gara seperti itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Bapak Abraham menjadi apa? Karena mereka itu berantem, jadi Bapak Abraham merasa sedih. Sedih sekali dalam hatinya. Dia sedih, kenapa? Karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Dibilang, kalau Lot itu ponakan gitu ya, masih saudara gitu ya. Nah, adik-adik, daripada bertengkar, Abraham menyuruh Lot ngapain? Abraham menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanah sendiri. Umpamanya gini nih, udah deh, daripada berantem, udah kamu lebih baik cari daerahmu sendiri, tanahmu, pindahin semua binatang-binatang yang kamu ternak, udah kamu di tempat yang lain aja, seperti itu contohnya. Jadi Abraham menyuruh Lot memisahkan diri, mencari tanah sendiri supaya dia lebih mandiri dan supaya dia punya tanah dan lahan dan ternakan sendiri. Nah, supaya tidak ada berantem. Oke. Lah, Bapak Abraham memberi apa? Pilihan. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abraham pergi ke kanan. Begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih apa? Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan. Namanya lembah Yordan, dekat kota Sodom. Kemudian, adik-adik tahu gak? Lot dan Bapak Abraham berpisah. Bapak Abraham dan Lot berpisah beserta dengan gembala dan harta bendanya atau pegawai-pegawainya yang merawat ternak-ternaknya. Itu sudah dipisahkan, sudah berpisah. Mereka jadi di tempat yang berbeda. Bapak Abraham menetap di tanah apa? Kanaan. Bapak Abraham menetap di tanah Kanaan, di mana di tempat awalnya di situ dia melakukan apa? Peternakannya dengan Sarah istrinya, pelayannya, pembantu-pembantunya, dan juga semua harta bendanya, semua di situ
daerah tanah Kanaan. Abraham menetap di sana. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah yang banyak. Kalau di Alkitab dikatakan seperti pasir di laut. Enggak kehitung banyak sekali. Nah, di pinggir laut itu kan banyak pasir ya. Nah, keturunannya nanti akan banyak. Itu adalah janji Tuhan, firman Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan memberikan kepada Abraham, dia tetap setia, tetap taat kepada apa yang dikatakan janji Tuhan. Dia taat. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita taat, menghormati, atau kita setia, kita berlaku baik, di mana kita berada, Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Tuhan akan menggenapi firman-Nya bagi kita. Nah, adik-adik harus taat dan saling menghormati kepada yang tua atau dimanapun adik-adik berada. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam ayat hafalan di kelas balita Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Ini ayat hafalannya ya. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Ini kelas balita ya. Nanti ini ayat hafalannya dikirim nanti lewat video ke Kak Prima atau ke Kak Edi. Nah, kalau yang khusus kelas tunas remaja, Pratama, kelas madya, Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat yang ke-10. Ini untuk kelas yang besar. Jangan lupa di ayat hafalannya ini dikirimkan ke Kak Prima atau ke Kak Edi. Nah, aktivitasnya Kak Prima mau adik-adik belajar membuat sebuah pembatas Alkitab. Nanti entah ditulis tidak dengan tulisan indah atau di dalam bentuk dari aplikasi Canva atau dari mana dibuat satu pembatas Alkitab, buat warnanya yang menarik atau tulis indah dan diwarnai. Terserah mau bikin gambar-gambar apa yang membuat pembatas Alkitab itu menjadi bagus. Adik-adik cukup sampai di sini. Sekian firman Tuhan. Mari tetap kita melakukan apa yang baik dan benar dimanapun kita berada. Kita tetap setia, berlaku baik, dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau kami sudah mendengar firman Tuhan, kami mendengar bahwa Engkau Allah yang selalu memberkati kami, yang akan selalu menggenapi janji-Mu dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami berlaku baik dimanapun kami berada di tanah Engkau, di mana Engkau memanggil kami untuk kami berada di tempat tersebut. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, membuat kami Tuhan semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kedua orang tua kami, berkatilah mama papa kami, supaya kami juga tetap taat kepada Engkau dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami sehat dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam mengikut akan Engkau, bersuka cita. Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik bagaimana kisah ceritanya? Adik-adik semuanya diberkati Tuhan. Nah, dari kisah itu kita belajar, supaya kita belajar untuk mengutamakan orang lain. Sama seperti Abram ya, mengutamakan keponakannya. Walaupun Abram ini lebih tua,
ya, karena dia adalah paman daripada Lot, tetapi Abram ya mengutamakan Lot. Dia disuruh untuk memilih terlebih dahulu ya tanah ataupun padang rumput untuk ternaknya. Demikian juga kita mau belajar untuk belajar mengutamakan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Kita mau belajar untuk rendah hati sama seperti Abram, demikian juga sama seperti Tuhan Yesus yang senantiasa rendah hati. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Jangan lupa sekolah minggu online minggu depan ya 7 Maret 2021 pukul 8 pagi. Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan kami sehingga kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Amen. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu dan pastinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah.